iman itu muncul dari kesadaran diri tidak berharga di hadapan Tuhan. Shalom Go Traders, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kita kehidupan sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Firman Tuhan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, maka ada sebuah masalah yang muncul. Seolah-olah Yesus itu sangat kasar. Dia menyebut perempuan itu sebagai anjing. Lalu kemudian penolakan para murid yang kasar. Ini orang sudah berteriak-teriak sepanjang hari mengikuti kita. Jadi ini penolakan yang sangat kasar. Bahkan Yesus tanda petik ya, kalau zaman sekarang itu rasis sekali. Kenapa? Karena mungkin dugaannya, apakah iya karena dia mentang-mentang seorang perempuan gitu ya. Kita tahu pada zaman itu kan ya seorang perempuan itu kelas 2. Apalagi perempuan Kanaan sudah benar-benar menjadi kelas 2. Bahkan Tuhan Yesus dengan bangganya, tanda petik ya, dengan bangganya itu ya, bukan maksudnya dia berbangga, tidak. Tetapi dia benar-benar menonjolkan lah, boleh katakan. Dia mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi seolah-olah kalau bukan umat Israel, aku tidak diutus ke situ, begitu ya. Saking kayak seperti, apa ya, saya bilang rasis ya, kayak rasis banget. Mentang-mentang Kanaan bukan lagi bagian dari Israel, misalnya begitu. Jadi dia nggak boleh dong mendapatkan keselamatan, kira-kira demikian. Masalahnya, ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan dari yang lain. Nah, pada hari ini kita akan memahami tentang hal ini. Kita bisa salah interpretasi kalau kita tidak membaca dengan perlahan-lahan. Jadi, wanita Kanaan ini datang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Jadi dia memohon sesuatu hal yang sangat penting dan genting, bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya. Ia mendekati Tuhan Yesus dan rombongannya, dan berteriak memang. Dan ketika dia semakin dekat, apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah dia menyembah. Ini luar biasa bagi saya. Karena seorang ibu yang benar-benar mempertaruhkan hidupnya seperti itu, harga dirinya tidak ada lagi. Dia datang menyembah kepada Tuhan, meminta belas kasihan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi oleh Tuhan Yesus? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah tentang anjing, tidak baik. Wah, ini kan luar biasa ya. Tidak patut mengambil tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Jadi konotasinya perempuan ini adalah anjing. Sudah ibu ini menyembah, disamakan dengan anjing. Nah, kata anjing di sini itu dipakai adalah boleh dikatakan sebagai kunarion. Dan kunarion ini bisa diartikan adalah anjing yang bukan anjing liar di jalanan, tetapi anjing rumahan, binatang kesayangan. Namun tetap saja yang namanya juga anjing ya, kagak mungkin dong mau disamakan dengan anjing peliharaan, ya nggak mungkin, tetap aja yang namanya anjing. Perempuan Kanaan ini tidak membela ataupun tersinggung dikatakan sebagai kunarion, sebagai anjing. Bahkan dirinya, dia menyamakan dirinya dengan kunarion, yaitu memakan remah-remah. Memakan remah-remah yang jatuh dari anak-anak yang makan di meja makan. Ibu ini menyamakan dirinya dengan anjing. Maka apa yang respon Tuhan Yesus? Dia sangat kaget dan terkejut luar biasa. Dia katakan demikian, "Hai ibu." Dia tidak lagi bilang anjing,
Tidak lagi menyamakan dengan anjing, tidak mengkonotasikan dengan anjing, tapi dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Saudara, ini luar biasa menurut saya. Yesus dengan kata lain tidak rasis. Dia ingin menguji tentang keimanan ibu ini. Bahwa dikatakan, "Hai ibu," dia tetap melihat dia adalah ibu, bukan anjing. Dan besarlah imanmu. Dengan kata lain dia ingin mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yang memang dia datang untuk mereka sebenarnya. Tetapi dia mengatakan iman ini, luar biasa ya. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi memang benar-benar besar iman seorang ibu ini dibanding dengan orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tetapi ibu ini yang bukan orang Israel percaya Yesus adalah Mesias. Jadi good readers, kalau boleh kita renungkan kembali ya, iman itu muncul dari sebuah kesadaran diri yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Seperti wanita itu menyamakan dirinya dengan anjing. Kalau kita merasa bangga, kita merasa hebat di hadapan Tuhan, maka tidak membentuk iman kita. Tidak membentuk karakter kita menjadi apa-apa, tidak. Tetapi kita harus memiliki iman kita seperti, boleh katakan ya. Jadi benar-benar seperti ibu ini, yang bagaimana dia dengan kerendahan hatinya dia datang kepada Tuhan sampai dia menyembah. Dan iman itu memunculkan sebuah harapan besar bahwa dia meyakini bahwa Yesus itu akan menyembuhkan anaknya. Jadi kita bisa bayangkan di kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita memiliki iman seperti ibu ini? Iman itu muncul dari kesadaran diri tidak berharga di hadapan Tuhan. Sikap ini harus selalu kita punya. Maka ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus sadar, siapakah aku Tuhan, sehingga aku bisa meminta kepada Engkau. Sehingga itu menumbuhkan keiman kita dan pengharapan kita semakin bergantung di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.